Ini dari kasus Pak Budi ya, saya jawab dulu. Siapkan bayaran saya doa terbaik Al-Fatihah dan Salat Nabi kalau Anda Muslim. Saya jawab sekarang. Selamat siang, Kev. Maaf mengganggu waktunya. Saya punya rumah yang masih KPR di Bank Syariah, yang masih 5 tahun lagi. Dan ada motor yang di leasing 8 bulan lalu, 8 bulan lagi. Terus untuk rumah sudah 3 bulan belum bayar dan tidak ada surat peringatan. Saat ini saya tidak bekerja, hanya istri saja yang bekerja. Angsuran saat ini saya merasa tinggi. Oke, sedang motor sudah berapa lagi? Belum bayar. Apakah ada solusi buat saya? Harusnya kalau Anda mau diskusi dengan saya, di sini saya biasanya kan kalau Anda WA ke 08155750 4 kali, saya suruh dia ceritakan kronologi kejadian utangnya gitu. Jadi coba aja WA. Jadi kalau Anda mau diskusi dengan saya, gabung dengan WA grup SKD gratis loh. Berbeda doa terbaik Al-Fatihah dan Salat Nabi. Di sini saya biasanya utang agar saya jadi ceritakan aja kronologi kejadian utangnya, berapa nilai utang dan lain-lain itu lewat video atau lewat voice note boleh, lewat video boleh, lewat WA boleh gitu. Di situ ada nama krediturnya, nilai hutang berapa, jaminannya berapa, jaminan apa, nilai jaminan berapa, lama kredit berapa lama, cicilan per bulan berapa sudah berapa kali Anda nyicil, berapa lama Anda macet dan sudah ada SP atau belum. Ini penting supaya saya paham dulu. Dan ketika saya paham, saya bisa menentukan formulanya seperti apa. Jadi kenapa saya butuh itu, data nilai rumah dan yang lainnya, supaya tahu antara utang Anda dengan nilai utang Anda lebih besar berapa kali lipatnya gitu. Sehingga apa yang sudah dilakukan gitu. Yang Anda lakukan sudah benar, sudah mau bertanya dengan saya, ikut WA grupnya dan nanti kita bahas bareng-bareng di situ. Gitu. Nah, yang paling utama, jadi ini umum, jangan dibiarkan gitu. Jangan dibiarkan ketika sudah lelang terjadi, bla bla bla, sudah bangun, sudah terlalu marah, sudah Anda tidak kooperatif, itu uh, baru Anda panik gitu. Jadi saya jawab dulu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in alhamdulillah wadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiri wa latilati adini alhamdulillah nikmat Islam wal iman wa kafar min alhamdulillah kulli hal alhamdulillah bil nikmati musoliyah. Kalau saya lihat dari suratnya, dari pembicaraan segala macam-macam, yang kurang dari Anda adalah keyakinan Anda gitu. Anda sudah pasrah, sudah mengaku kalah segala macam-macam dan pasti Anda bilang dalam hati saya sulit untuk dilunasi dan gak mampu gitu. Nah, kelebihan saya cuma satu, saya ini orang dablek so. Jadi saya tuh dablek, jadi saya dipukul jadi gini loh. Ibaratnya kalau saya nanti mati tenggelam pun, kalau saya tenggelam itu kaki saya udah masih jinjit tuh. Jadi saya akan habis-habisan, jadi saya akan habis-habisan untuk berusaha untuk bangun. Jadi saya orangnya tipikal nggak mau nyerah gitu dan pasrah keadaan dan Anda ini sudah dalam keadaan pasrah gitu. Nah, lihat video saya, pelajari saya segala macam-macam, belajar untuk dablek untuk motivasinya kuat gitu. Nah, caranya gimana kayak supaya motivasi kuat bergerak gitu. Nah, sekarang begini, hutang itu bagaimana caranya ini harus dibayar so. Gimana caranya gitu. Jangan pasrah Anda tidak bekerja udah gitu diam di rumah segala macam-macam istri yang bekerja, bukan saya menghina gitu. Saya juga sama ketika tidak kreatif segala macam-macam. Saya kebanyakan pengennya diam gitu karena stres. Jadi stres itu membuat beban itu seolah-olah di kepala kita gitu, di pundak kita sehingga kita akan bungkuk dan tidak bisa bekerja apapun gitu. Lepasin itu intangible stress gitu. Beban yang tidak kelihatan. Ngapain kamu harus tegakin itu? Saya kapan hari sakit sekarang alhamdulillah udah mulai sembuh, hampir kesehatan saya udah naik sampai 90%. Tadinya saya pasrah dengan keadaan, saya juga harus bangkit gimana caranya? Kenapa? Kita ini punya tanggung jawab dong. Punya tanggung jawab sebagai suami gitu untuk menghidupi anak istri kita segala macam-macam untuk menyelesaikan seluruh masalah kita itu. Jangan hanya pasrah dalam kondisi terpuruk gitu. Hutang itu kadang-kadang membuat kita sekarang ini menjadi terhina, gak mampu apapun, malas segala macam-macam. Belajarlah untuk bangkit sekarang ini. Caranya gimana, Kev? Cari kerjaan, cari silaturahmi gitu. Di beberapa YouTube yang lain dulu saya gini loh. Kayak enak aja sih ngomongnya enak udel gitu. Emang saya enak udel orangnya, bodoh amat gitu.
Dalam artian apa? Karena saya bermental kaya gitu, bermental nggak mau nyerah gitu. Mungkin orang lihat lihat saya kelihatan sombong, saya nggak sombong gitu. Saya kelihatan pede banget. Memang saya pede gitu. Kenapa? Saya yakin Allah itu maha kaya gitu. Jadi harus ada keyakinan dulu gitu. Ada target yang dicapai gitu. Jadi, nah ketika sakit, ketika Anda seperti ini sekarang ini, lakukanlah olahraga, sholat yang bagus. Pertama apa? Tubuh kita dibuat sehat dulu. Caranya gimana? Oh, makannya enggak. Saya makan sederhana, hanya tempe tahu aja udah cukup buat saya. Sama saya di kantor saya sederhana. Saya gratis semua buat warung gratis. Malah saya udah persiapan sekarang untuk ngalah berkah. Kemarin itu orang mungkin gini loh. Saya yakin perusahaan saya setahun ini on fire dan sudah mulai gitu. Saya ke Malang aja itu sudah ada transfer ratusan juta itu untuk down payment segala macam pekerjaan itu. Dan itu saya bagi langsung dengan karyawan saya. Ada keuntungan saya bagi. Jadi bonusnya setiap ada pekerjaan di atas 100 juta segala macam bla bla bla. Mereka sudah dapat bonusnya. Jadi ini seperti itu supaya mereka semangat. Jadi yang bantu, oke saya balik lagi ya. Contoh, saya sekarang ini target saya untuk besar. Buatin usaha saya gimana caranya berkah dengan apa? Dengan buka warung makan gratis. Namanya warung Mandra. Mandra itu orang Bali segala macam. Dan itu bantu saya. Salah satu manajer saya yang bantu saya cukup lama, hampir 25 tahun gitu. Saya tidak pakai teori yang susah-susah. Saya pakai teori Nabi aja. Jadi saya pakai teori yang gimana caranya membuat keberkahan itu berlanjut gitu. Jadi saya ingin buat warung makan gratis buat karyawan saya, staf saya, orang-orang yang bekerja dengan saya, termasuk orang yang nginep di penginapan saya karena lantai 2-nya saya optimalkan gitu. Nah, saya balik lagi ya. Saya juga tadi seperti Anda segala macam-macam, start dan yang lain-lain. Hal yang pertama adalah sehatkan diri kita. Dengan cara apa? Saya sekarang ikut nge-gym. Nge-gym tuh angkat beban dan yang lainnya. Saya ada personal training segala macam-macam. Kedua, makanan saya harus sehat segala macam, harus halal gitu. Ya, ketika tubuh kita sehat segala macam-macam, kita ada olahraga dan yang lainnya, kita akan penuh kreatif gitu. Ketiga, belajar untuk kuatkan spiritualnya kita dulu di dalam diri kita dengan cara apa? Lakukanlah sholat. Kayak susah sholatnya, yang penting adalah sholat aja. Karena di sholat itu kalau Anda pahami itu banyak sekali penanaman motivasi atau kata contoh ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus gitu. Insya Allah kalau kita benar-benar terus-terusan, insya Allah itu akan masuk ke kita. Dan saya ada keyakinan kenapa saya optimis banget ini. Saya sami Allah liman hamdah rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil wasitan sebadu. Wah Allah lah yang menghuni langit, bumi dan apa yang ada dalam isinya gitu. Kalau Allah sekaya itu, kan kita tinggal minta dan berusaha gitu. Jadi dan itu diyakinkan pada diri kita gitu. Ketika udah bagus semuanya spiritual bagus, ini bagus segala macam, jangan berbuat maksiat gitu. Kadang-kadang kita senang sekali berbuat maksiat gitu. Jadi ketika susah kita jangan berbuat maksiat. Supaya apa? Supaya doa kita terkabul dan lakukan ini yang gratis-gratis itu kamu lakukan. Perbanyak istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tiap langkah. Perbanyak sholat Nabi, makanya saya setiap ini saya sholat Nabi itu. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah ini. Jadi lakukan hal-hal yang gratis dulu aja yang kita bisa lakukan untuk menguatkan diri kita. Ketika udah bagus semua, lakukan silaturahmi gitu. Jalan. So, tadi malam saya ketemu dengan anak muda, orang-orang IT segala macam teknologi informatika yang umurnya masih 24 tahun, 25 tahun, 23 tahun. Dan saya belajar dari mereka dan saya ngajarin mereka gitu. Kita sering data analis dulu. Pentingnya dia kaget ternyata apa? Saya bisa data analisnya sampai sejauh itu yang saya inginkan. Saya butuh kenapa? Saya butuh ngobrol dengan mereka segala macam. Saya aja masih belajar gitu. Saya belajar dulu karena kedepannya situasi kedepan bisnis akan sulit gitu. Tapi dengan kita belajar silaturahmi, saya juga silaturahmi, makan bareng dengan mereka segala macam-macam, mereka presentasi, saya kasih kesempatan anak muda untuk presentasi orang data analis. Ini apa? Nanti ke depan kita pun di SKD itu kita punya data analis sehingga bisa membantu Anda semua gitu. Bagaimana caranya mengembangkan usaha dan yang lainnya. Doain sob, saya lagi buatin bank Persus. Sekarang ini saya mau modalin, alhamdulillah dari hasilnya Metro Kitchen ini jualan ini saya akan tanam modal tahap awal 1 miliaran gitu. Kedepannya bisa 10 M gitu. Untuk apa? Untuk modalnya bank Persus tadi ini sehingga bisa membantu Anda yang kesulitan, kita daripada kehilangan rumah atau mobil, kita take over aja, kita jual mobilnya atau rumahnya, terus Anda dapat bagian dari situ, kita bagi hasil dulu. Saya ingin buatin bank bagi hasil dulu. Bisa insya Allah dulu. Jadi saya pun nanti di depan akan buka webinar segala macam-macam, kopdar online segala macam-macam sehingga bisa Anda tanya jauh dengan saya.
Hasilnya dari mana? Mungkin ada biaya gitu. Hasilnya buat apa? Buat modal bank Persus tadi gitu. Terus Anda pendampingan Persus pun segala macam-macam. Itu buat saya operasional enggak gitu. Karena seluruh admin saya segala macam-macam, Metro sekarang udah cukup kuat perusahaan saya punya penginapan dan lain-lain. Jadi setelah kuat segala macam-macam, kalau nanti itu ada ini bagi hasil segala macam itu saya masukin bank Persus. Sehingga saya yakin nanti dalam 1 tahun ke depan pengelolaan dana di atas 1 miliar gimana caranya gitu. Dan kedepannya lagi saya ingin bisa mengalahkan bank-bank konvensional gitu. Jadi saya udah bosen dengan teori segala macam. Jadi contoh kayak saya ini, saya ngajarin Anda bagaimana lepas hutang, lunas hutang dari bank segala riba bank gitu. Saya akan ajari teorinya doang dulu. Sekarang harus praktek dulu. Gimana caranya PT Uber ini bisa mengakuisisi asetnya Anda, bisa mengoptimalkan asetnya Anda menjadi lebih baik dan Anda jangan sampai kehilangan aset tanpa dapat apapun gitu. Harus praktek dulu. Oke, baik lagi ke Bapak Budi tadi. Jangan pasrahkan kondisi segala macam-macam. Jangan serahkan kondisi itu kepada ini daripada nanti sudah kelelang segala macam-macam melawan bisnis sengsara dan itu menghancurkan rumah tangga kita. Di depan Anda itu sudah ada jurang gitu. Jurang apa? Jurang kehancuran gitu. Karena biar gimana pun secinta apapun Anda dengan istri Anda dan keluarga Anda, kalau Anda kehilangan rumah segala macam, kehilangan pekerjaan, tidak ada pendapatan, ambiar sob, benar-benar ambiar gitu. Jadi jangan sampai ambiar lah gitu. Karena gimana? Sehatkan yang melakukan yang gratis, kuatkan ibadahnya. Ketika kuat ibadah, gak usah nanya lah. Dengan saya diskusikan, saya malas debat segala macam-macam. Masa dengan ibadah kita bisa kuat loh. Contohnya saya luar biasa. Saya pulang sekarang nanti saya pulang ke Denpasar segala macam dengan ide yang luar biasa gitu. Dan saya yakin ya. Jadi apa? Sekarang ini saya camkan diri saya. Mudah-mudahan saya jadi intinya apa? Rugi bagi Anda yang hanya terpuruk dengan kesusahan itu. Nah, setelah Anda lakukan itu semua ibadah dan lain-lain, lakukan silaturahmi keluar. Harus keluar, sob. Temui sahabat segala macam-macam. Bergantunglah pada Allah, berbanyak istighfar. Insya Allah akan buka jadi dulu. Berprinsip lagi seperti ini. Burung kan ada cerita, burung yang keluar terbang dalam perut kosong, pulangnya dalam perut kenyang. Kita loh sudah punya otak, kepala segala macam-macam kesempurnaan. Anda ini kalau masih di bawah 50 tahun, Anda punya kesempatan bangkit, benar, sungguh. Dan saya yakin Anda kaya. Dan gini loh, kadang-kadang rasa percayanya kurang loh. Kayak gimana saya melunasi cicilan udah besar segala macam-macam. Yang diperbesar pendapatannya Anda gimana caranya? Lakukan silaturahmi segala macam-macam, kerja, cari kerjaan gitu. Meskipun dapatnya cuma 50.000, 20.000, syukuri, udah dapat uang selama syukuri, banyak bersyukur gitu. Terus jangan lakukan maksiat, perbaiki hubungan Anda dengan suami dan istri gitu. Dalam artian apa? Harus saling sayang menyayangi gitu. Jadi sehingga timbul energi cinta gitu. Kedua, yang pertama spiritual, sehingga timbul energi cinta pada Tuhan, kepada Allah segala macam-macam dulu. Jadi kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu di Allah, insya Allah kita bisa jalan gitu. Pak Budi, saya akan doakan Anda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan urusannya Pak Budi ini ya Allah dan keluarganya, bukalah pintu rezekinya ya Allah. Karena sulit itu datang padamu ya Allah, maka bukakanlah ya Allah. Jadi harus dengan doa nih. Jadi gampang doa ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lakukan sob. Ketika sujud pun lakukan gitu. Kalau bisa dalam hati aja gitu. Setelah sujud, nah itu apa? Itu saya lakukan gitu. Dan hasilnya apa coba? Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Luar biasa. Saya sekarang ini, contoh saya tadi malam ketemu anak muda dengan anak saya buatin tim segala macam orang datang. Saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Dan harus bersyukur, menghargai apa yang Allah berikan gitu. Kadang orang kita gini gitu. Kenapa kita ini gak kaya-kaya gitu? Karena Anda kurang menghargai gitu. Dapat sesuatu gak dihargai. Anda mungkin butuh 1 juta dikasih 100.000, kurang menghargai, biasa-biasa aja. Kalau saya apapun yang orang berikan saya hargai gitu. Dan saya selalu ingin tangannya di atas gitu. Jangan hanya mau gratisan doang gitu. Kadang-kadang orang mental miskin adalah gratisan dan tidak berterima kasih, itu kebanyakan gitu. Mental kaya menghargai usahanya orang gitu. Dan saya marah kalau orang tidak menghargai saya, nggak masalah kalau karena saya dablek orangnya. Jadi seperti itu intinya. Jadi belajar untuk menghargai orang segala macam-macam. Hargai Allah juga gitu. Ketika Anda mendapat rezeki 10.000, 20.000, 30.000, hargai. Dengan cara apa? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Gini loh. Kalau Anda tidak menghargai orang aja Anda tidak dapat keberuntungannya, apalagi tidak menghargai Allah loh. Jadi intinya apa?
Harganya insya Allah, Anda bisa hidup aja, bisa minum gini loh. Anda bisa minum kopi aja setiap hari, Anda udah jadi orang kaya gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Gimana Allah nambahkan syukur kenikmatan bagi Anda kalau Anda sendiri tidak pernah bersyukur. Jadi hal lakukan spiritual. Jadi sekarang itu seperti itu. Ketika spiritual kuat, gitu, kita berpikir waktu bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik bagi kita akan lebih semangat dulu. Dan Allah akan buka rezekinya. Banyak-banyak istighfar dulu. Itu yang saya lakukan. Captain teori doang. Enggak, saya praktekkan kok sekarang ini. Anda lihat ya nanti ya sekarang ya. Sekarang mungkin saya jadi miliarder ya. Target saya 2 tahun lagi saya jadi triliuner. Bisa, mampu insya Allah. Karena saya udah punya target yang saya kalahkan dulu. Kenapa? Karena saya yakin Allah maha kaya gitu. Jangan triliuner. Saya jadi batasannya apa? Sampai nyawa saya hilang gitu. Nggak apa-apa gitu. Kan saya yakin pasti sukses gitu. Kenapa? Asal saya tidak berbuat maksiat, saya selalu berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, dan saya selalu optimis, saya bersyukur. Yang menyebabkan kita gagal karena kurang kita, kurang banyak bersyukur, kurang banyak tawakal dan yang lainnya. Jadi jadilah manusia yang tidak pernah mau kalah oleh kondisi. Jangan pasrahkan pada kondisi. Jadi cari kerja mulai saat ini Pak Budi. Pak Budi keluar sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi setiap langkah yang dilakukan bacalah Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bila aku kemudahan, langsung Anda baca doa Allah malah salah ilah majal tahu salah wa tata jelas tak salah ya Allah, seperti itu. So mohon maaf ya kalau saya salah-salah segala macam-macam karena memang saya orangnya pikiran saya tuh terlalu cepat dari omongan, kadang loncat-loncat gitu. Saya minta maaf, memang itu kelemahan saya, tapi itu bagi saya itu bukan kelemahan, itu kelebihan gitu karena saya kreatif jadinya sekarang ini. Jadi seperti itu. Saya jadi kalau bisa Pak Budi segala macam-macam, Pak Budi dan yang lainnya, jangan nyerah dulu dengan kondisi, kuatkan spiritualnya, perbanyak istighfar supaya kebuka pintu pintu berkahnya. Karena hutang riba, kalau hutang riba, jangan gunakan kartu kredit dan yang lainnya. Belajar untuk lebih baik lagi, jadilah manusia yang baik gitu. Jadi berbuat baik lagi. Lagi itu apa? Optimis. Ketika hutang itu gini, Anda yang buat hutang segala macam-macam, yakinkan bahwa Anda bisa melunasinya. Ya Allah, lunaskan saya hutang ini, ya Allah gitu. Dengan pekerjaan ini seperti itu. Harus dipaksa ibadah, terus dipaksa sedekah, harus dipaksa. Anda sebanyak sedekah gitu. Mau 2.000, mau 1.000, kalau bisa setelah subuh dan ketika asar, karena di situ kan pergantian sif malaikat, sehingga ketika Anda dicatat di situ. Kayak teori enggak saya lakukan gitu. Jadi gini, saya untuk membuat besar, saya melakukan hal yang kecil gitu, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Mohon maaf kalau mengantur, kalau saya salah. Kalau join dengan WA Group SKD gratis, berbayar doa terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya bagi salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, saya udah kekurangan. Wassalam.